Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Keto bersama Kita Sehat. Nah tadi juga sempat nih ya Bang Agung menyenggol-nyenggol mengenai Pekan Imunisasi Dunia. Ya. Ini di apa ya, untuk memeriahkan ya, tapi kayak kita memberikan informasi lagi tentunya kepada masyarakat Bengkulu. Mungkin bisa diberitahu dulu nih mengenai Pekan Imunisasi Nasional Dunia. Oke, baik. Untuk yang Pekan Imunisasi Dunia, memang udah kita laksanakan untuk fasilitas kesehatan pelayanan tingkat pertama ya, sudah kita laksanakan dari hari kemarin. Jadi kita sudah menemui dari misalnya ke kantor lurah, bahwasanya untuk dilakukan Pekan Imunisasi Dunia ini. Kebetulan tadi juga saya barusan keliling pakai pusling, ya, pakai puskesmas keliling, terkhusus untuk wilayah kerja puskesmas Kampung Bali. Kami memberitahukan bahwasannya nanti akan dilaksanakannya kegiatan Pekan Imunisasi Dunia. Ini mungkin untuk seluruh puskesmas yang ada di Indonesia ya. Ini kalau dunia mungkin di negara lain boleh, misal ya, jadi kita fokusnya ke Indonesia dulu ya. Jadi terkhusus juga untuk Bengkulu. Jadi memang kita akan melaksanakan Pekan Imunisasi Dunia ini dari tanggal 20 April sampai dengan 30 April. Terkhusus untuk Puskesmas Kampung Bali, nanti kita akan laksanakan PIT ini, Pekan Imunisasi Dunia ini pada hari Kamis, datang bertepatan di lokasi Puskesmas Kampung Bali. Ini sasarannya untuk baduta, bayi bawah 2 tahun, jadi 0 sampai dengan 24 bulan, dan wanita usia subur WUS. Jadi boleh bagi baduta yang belum lengkap imunisasinya atau wanita usia subur yang belum lengkap imunisasinya, boleh datang ke fasilitas pelayanan tingkat pertama atau puskesmas terdekat. Boleh juga datang ke Puskesmas Kampung Bali pada hari Kamis tanggal 25 April tahun 2024 pukul 8 sampai dengan selesai. Ini akan dilaksanakan memang besar-besaran untuk hari Pekan Imunisasi Dunia. Apalagi kita menyangkut tentang udah dunia ya, jadi udah luas gitu, dari sudah Badan Kesehatan Dunia juga. Benar sekali. Jadi terus gencar-gencarnya nih ya Bang Ya. ya, untuk memberitahu bahwa imunisasi itu sangat penting. Sangat penting banget. Sangat Ya. penting tentunya. Nah mungkin juga ada beberapa nih mitos-mitos atau kekhawatiran dari masyarakat yang masih sering terjadi. Yang pertama itu adalah vaksin itu membuat bayi bisa meninggal mendadak. Itu benar atau salah nih dokter? Boleh. Kalau mungkin kita jawabnya secara logika ya. Kalau misalnya itu menyebabkan bayi meninggal, ya mungkin udah meninggal semua bayi-bayi di sini gitu. Dan pemerintah itu kan tidak mungkin memberikan sesuatu hal yang berbahaya, karena balik lagi ke mereka juga gitu. Kalau kita sakit kan mereka juga yang harus membuat rumah sakit baru, ya kan. Kemudian obat-obatan kan semuanya gratis atau di cover sama BPJS. Kalau misalnya banyak yang sakit, ya bebannya kan semakin meningkat. Jadi tidak ya, itu hoax. Dan itu hoax. Kalau misalnya menyebabkan penyakit, ya secara logika mungkin sudah tidak ada lagi ya orang yang hidup di dunia sekarang. Dan itu vaksinasi itu kan dibuat ataupun diproduksi itu kan berdasarkan penelitian-penelitian ya. Memang kita tidak berkecimpung langsung atau menonton langsung proses pembuatan vaksin ini, menyaksikan oh ini ternyata aman, itu kan enggak. Tapi memang vaksin-vaksin yang diberikan atau vaksin-vaksin yang diproduksi itu memang dari hasil pengkajian secara ilmiah, kemudian dilakukan menggunakan alat-alat yang canggih, dan itu sudah sudah terpercaya begitu. Tidak mungkin diberikan yang misalnya yang kadaluarsa atau yang efeknya nanti bisa sakit ataupun meninggal. Jadi itu hoax ya, itu mitos ya. Baik, ini ada pertanyaan kedua adalah vaksin itu membuat penyakit yang ada di tubuh itu menjadi kebal. Benar atau enggak nih Bang Agung? Baik ya, ini vaksin itu membuat penyakit di tubuh itu membuat jadi tebal. Kebal gitu ya. Jadi ini tujuan vaksin ini kan untuk membuat daya tahan tubuh
seseorang biar tidak terkena, misalnya vaksin diberikan vaksin flu misalnya kan. Jadi memang betul bahwasannya tujuan vaksin ini untuk membuat daya tahan tubuh seseorang biar bisa terhindar dari penyakit tertentu. Jadi yang kebal kita, bukan penyakitnya. Bukan penyakitnya gitu. Atau meningkatkan imun tadi Iya. ya. Ya, kekebalan tubuh tadi. Jadi imunisasi dan vaksin ini beda, imunisasi sama vaksin itu apa sih sebenarnya? Apakah ada perbedaan yang signifikan? Vaksin itu yang diberikan. Apa namanya, kegiatannya memberikan vaksin itu ya Imunisasi. Imunisasi. Jadi produknya namanya vaksin Ya, gitu ya dok ya. Baik, selanjutnya itu ada ini, katanya kalau vaksin itu adalah penyakit yang membawa musibah. Oke. Katanya membuat suatu penyakit baru nih karena divaksin. Ya, menarik ya, karena ada juga yang bilang, saya nggak vaksin, saya nggak sakit. Benar sekali. Begitu. Saya vaksin tapi saya masih kena penyakit campak, begitu. Balik lagi ya, itu sama seperti kita misalnya minum vitamin, ya kan? Kita minum vitamin, apakah sudah pasti kita nggak akan terkena flu minggu depannya atau besoknya? Apakah sudah pasti kita tidak akan pernah terkena penyakit? Itu enggak. Jadi balik lagi, vaksinasi ini, imunisasi ini adalah upaya ikhtiar kita untuk mencegah penyakit ini. Karena kita semua ini rentan terhadap penyakit. Penyakit itu berseliweran di sekitar kita. Enggak dari udara, dari orang. Enggak dari orang, mungkin dari personal hygiene, dari kebersihan kita. Enggak dari kebersihan kita, ya dari sentuhan, dari cairan tubuh dan lain-lain. Kita itu hidup berdampingan dengan banyaknya kuman dan banyaknya bakteri. Nah, cara kita untuk mencegah itu apa begitu? Kalau misalnya kita bilang kita sudah vaksin tetapi kita masih terkena juga, mungkin ada efek yang lain. Apakah sistem kekebalan kita pada saat itu memang lagi sangat turun, kita banyak kegiatan, makan dan pola hidupnya buruk, itu kan banyak faktornya, bukan karena vaksinnya. Jadi bukan yang disalahkan tuh bukan efektivitas vaksinnya ya, tapi mungkin kita juga koreksi diri kita. Misalnya kita tetap terkena batuk, apakah kita ketika bersosialisasi dengan orang yang sedang sakit atau sedang batuk kita terlalu dekat? Apakah kita tidak pakai masker? Apakah kita tidak cuci tangan setelahnya? Begitu. Jadi yang disalahkan itu bukan vaksinnya, tetap kita berupaya untuk mencegah penyakit dan juga menjaga pola hidup kita juga. Benar sekali. Apalagi juga banyak banget orang yang berbicara, masyarakat yang berbicara bahwa ketika kenapa ya sudah vaksin saya demam, sudah vaksin saya tiba-tiba memar gitu ya ke tangannya, terus itu juga menjadi apa ya, sebenarnya biasa ya dok ya, efek samping yang biasa. Karena itu memang tubuh kita sedang membentuk kekebalan tubuh itu sendiri. Sel darah putih kita itu kan berespon ya ketika diberikan benda asing atau disuntikkan benda asing dalam tanda kutip ke dalam tubuh kita, berespon. Oh ini benda asing nih, kita harus merespon dengan cara memerangi sel darah putih kita itu. Nah makanya muncullah respon dari kekebalan tubuh itu adalah demam. Tapi itu sebenarnya akan hilang dalam waktu 2-3 hari. Kalau memang dia tidak hilang, nah baru kita investigasi lagi nih, mungkin ada penyakit lain atau sebelumnya dia sudah terinfeksi bakteri ataupun parasit atau virus yang lain. Itu kajiannya panjang lagi, kita periksakan dulu ke dokter. Benar, tentunya ketika kita menemukan gejala atau mungkin kita merasa kita tidak baik-baik saja nih, bisa langsung ke puskesmas terdekat. Iya, harus dilaporkan ke Benar, puskesmas. jangan sampai salah langkah atau mungkin beli obat sendiri gitu ya dok ya. Beli obat sendiri dan ini langsung live streaming. Benar. Iya kan, sebar ke media sosial bahwasanya ini saya habis vaksin kena penyakit ini. Jangan sampai ya. Jadi udah disampaikan tadi Dokter Putri bahwasanya kita kalau memang ada efek samping dari terjadi vaksin tadi, misalnya ada sesuatu keluhan gitu ya, harus datang ke fasilitas terdekat. Benar, jadi jangan pernah langsung menyalahkan atau mungkin berpikir yang tidak-tidak ya, karena tentunya kita akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi jangan pernah khawatir, kita akan kerja sepenuh hati, ya nggak? Baik, nah mungkin terakhir nih dari Bang Agung terlebih dahulu nih memberikan informasi atau mungkin mengedukasi kembali atau mungkin menghimbau juga untuk masyarakat di Bengkulu khususnya untuk berani dan jangan sampai tidak imunisasi. Baik, saya sampaikan ini untuk yang kesekian kalinya ya, kami tidak akan pernah bosan memberitahu bahwasannya ke masyarakat, khususnya masyarakat Bengkulu, bahwasannya harus datang ke puskesmas atau ke posyandu. Ini sangat pentingnya anak-anak diberikan imunisasi.
Jadi apabila anaknya ada keluhan atau apapun, jangan takut. Nanti kita akan ada yang namanya investigasi dari petugas kesehatan, memberikan seperti apa sih misalnya efek dan gejala kalau ketika sudah dilakukan imunisasi. Dan kita juga dari pihak petugas kesehatan ini akan memberikan screening terlebih dahulu gitu ya. Yang paling penting itu jangan takut datang untuk melakukan imunisasi. Jangan pernah takut ya Bang ya. Nah dari Dokter Pusat sendiri ini mengenai pekan imunisasi dunia. Ya, yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah awareness ya, atau keinginan dari diri sendiri untuk selain datang ke fasilitas kesehatan mungkin juga bisa baca-baca terkait dengan vaksin ini gunanya apa. Kalau memang masih ragu, boleh banget untuk ditanyakan ke dokter yang ada di sana, tenaga medis yang ada di sana. Ini dok, saya baca di sini katanya bisa menyebabkan ini. Itu kan harus dikonfirmasi ulang ya, apa yang kita baca itu dikonfirmasi ulang ke tenaga medis. Nanti tenaga medis yang akan menjelaskan seperti apa kekhawatiran dari orang tua ya. Jadi jangan sampai kekhawatiran itu malah membawa dampak buruk ke diri sendiri dan juga orang lain. Baik, jadi jangan pernah egois tentunya ya dokter ya. Kita semua wajib divaksin atau diimunisasi nih agar bisa melindungi diri kita dan juga masyarakat di sekitar kita. Mau di Bengkulu, mau di Jakarta atau maupun dimanapun, tentunya semua kita saling menjaga, saling tentunya memberikan kesehatan dan menjaga kesehatan masing-masing. Baik pemirsa, tentunya itulah bincang kita mengenai kejadian pasca imunisasi pada anak. Dan juga terima kasih nih Dokter Putri Santri sudah memberikan banyak banget nih informasi dan edukasi kepada saya terkhususnya dan juga pemirsa di rumah. Dan terima kasih juga Bang Agung Saputra tentunya sudah memberikan edukasi. Dan buat teman-teman jangan lupa saksikan terus Dokter Kito tentunya setiap hari hanya di TVRI Bengkulu. Saya Afifah Masya pamit undur diri, sampai jumpa di Dokter Kito selanjutnya. Sampai jumpa.